kosong bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, adapun ini adalah sebuah cabang. Lau masa andai kata menyentuh siapa orang, menyentuh kalban kepada seekor anjing, dakhilamain kathirin, yang masuk ke dalam air kathirin yang banyak, artinya lebih dari 2 kullah. Lam tanjus, maka tidak menjadi najis, yaduhu apa tangannya orang itu, orang yang menyentuh tadi. Walau rafa'an, andai kata mengangkat kalbun apa anjing, mengangkat roksahu kepada kepalanya, mengangkatnya itu min ma'in, dari sebuah tempat air. Wafamuhu, sementara adapun mulutnya anjing itu mutarottibun, nyala basah. Walam yu'lam, dan tidak diketahui mumasatuhu apa menyentuhnya famul kalbi, yakni mulutnya anjing itu lahu terhadap ma'un, terhadap air. Lam yanjus, maka tidak menjadi najis apa air itu. Qala Malikun wa Dawud, berpendapat siapa Imam Malik dan Imam Abu Daud. Al-kalbu tahirun, adapun anjing tahirun ialah sesuatu yang suci. Wala yanjusu, dan tidak menjadi najis al-ma'ul qalilu, apa air yang sedikit, biwuluhihi, sebab jilatannya anjing. Wa innama, dan hanya saja wajib ghuslul ina'i, apa membasuh wadah, biwuluhihi, sebab jilatan anjing, ta'abudan, karena ta'abudi. Oke. Di sini adalah cabang permasalahan dari pembahasan sesuatu yang terkena najis sebab disentuh oleh anjing atau sebab tersentuh anjing. Nah, gimana ada kasus ketika ada seekor anjing masuk ke dalam air yang lebih dari 2 kelah, airnya banyak gitu, dan ada orang menyentuh anjing itu. Nah, gimana hukum tangan orang yang menyentuh anjing itu? Maka dihukumi tidak najis. Kenapa? Karena antara anjing dan tangannya orang itu ada hailnya, yakni apa? Ma'un kathir, air yang banyak itu menjadi hail antara anjing dan tangannya orang itu. Oleh karenanya di dalam kitab ini Syekh Al-Malibari memakai kata massa, bukan qabadha. Kenapa? Kalau qabadha menggenggam, maka yang mana menggenggam itu seakan-akan bainal ma'i wal bainal, antara anjing dan tangannya itu seakan-akan gak ada penghalang gitu. Bisa dipastikan gak ada penghalang. Oleh karena itu la yutajihu illa tanjis, pasti tangannya itu mutanajis, seperti itu. Terus kasus selanjutnya, ketika kita dari jauh melihat seekor anjing, yang mana anjing itu kepalanya masuk ke dalam sebuah timba yang berisi air sedikit. Nah, setelah itu kepalanya keluar gitu, terangkat kepalanya, mengangkat kepalanya anjing itu, dan di mulutnya itu basah, mulutnya anjing itu basah, dan kita nggak tahu apakah dia mulutnya itu nyentuh nggak kayaknya itu. Maka gimana hukumnya air yang berada di dalam wadah itu? Maka dihukumi suci, tidak najis. Kenapa? Karena ada kemungkinan basahnya mulutnya anjing itu bukan karena menyentuh air yang ada di timba yang sedikit itu. Bisa karena mungkin ludahnya sendiri yang keluar seperti itu. Makanya air yang sedikit itu dihukumi suci. Terus menurut Imam Malik dan Imam Daud Ad-Dhahiri, beliau berpendapat bahwa anjing itu adalah tahir, sesuatu yang suci. Oleh karenanya ketika ada air yang sedikit itu dijilat sama anjing, maka air yang sedikit itu dihukumi suci masih. Nah, hukum wadahnya gimana? Nah, wadahnya itu wajib masih dibasuh sebagaimana yang tertera di atas. Teks di atas yaitu 7 kali basuhan yang salah satunya dengan debu. Loh, kenapa? Nah, wadahnya itu memang tidak dihukumi najis menurut Imam Malik dan Imam Daud Ad-Dhahiri, tapi membasuhnya itu 7 kali basuhan itu karena ta'abudi. Bagaimana? Ya karena memang ada hadisnya dari Rasulullah, yakni hadisnya tuhuru ila yahadikum idza walagha fihil kalbu ayyasilahu bisab imarratin awwalahunna biturab. Seperti itu. Kalau Ad-Dhahiri itu mengambil karena tuhur secara zahir,
yakni inaknya suci gitu. Sedangkan Imam Malik ya mungkin dari ijtihadnya dari hal yang lain gitu, seperti itu. Intinya karena ta'budi, bukan karena najis. Terus selanjutnya tentang i'rabnya. Far'un di sini ya khobar dari mubtada yang dibuang yakni huwa. Hukumnya rafa. Lau ini huruf syarat. Ya lau harfu syartin fi mudin au yakil ilahu mustaqbalan lakin kubil. Lau itu huruf syarat. Terus masaini fil madi yang fa'ilnya dibuang yakni huwa yang kembali kepada syakhsun, seseorang. Kalban ini maf'ul dari massa. Dakhila ma'in, dakhila ini adalah na'at, man'utnya kalban. Na'at harus mutobik gitu. Nah, man'utnya kalban itu nakiroh, dakhila ini nakiroh juga. Kenapa? Karena isim sifat. Dalam alfiyah wa yusyabihil mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tangkirhilah yu'dalu la yu'zalu. Ketika ada isim sifat dikatakan nakir la yu'zalu, jangan dijelah katanya. Terus lam tanjus di sini, tanjus itu bimakna tanajjasa, bimakna ya tanajjasu, menjadi najis gitu. Jadinya tangannya itu yaduhu tidak mutanajjis, seperti itu. Yaduhu ini muannas majazi karena pasangan. Terus sama selanjutnya min ma'in. Min ma'in di sini mudhofnya dibuang, yakni asalnya min mahalli ma'in, seperti itu, yakni ina, wadah. Wa famuhu di sini wawunya waw hal. Famuhu ini mubtada, terus mutarattibun ini adalah khabarnya famuhu. Yang mana mutarattibun ini dari fi'il madhi tarattaba, yakni sifatnya isim fa'il. Walam yu'lam mumasatuhu. Mumasatuhu ini dari fi'il madhi masa, mengikuti walan fa'ala. Masa yamusu mumasatan, seperti itu. Terus Dawuda. Dawuda ini termasuk fi'il termasuk isim ghairu munsharif, yaitu ya karena ajami, wal ajami luwat wa ta'rif ma zaidin ala thalathi sufuhum tanah. Kalau ajami itu lebih dari 3 huruf dikatakan isim ghairu munsharif. Ya mungkin cukup seperti itu.